Shalom. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tema kita dalam kebaktian hari ini adalah teguran yang mengingatkan. Pada saat ini kita sudah memasuki tahun 2024, di mana era digital dan juga era di mana serba elektronik itu sudah punya kita masing-masing. Contohnya saja gadget yang terkecil itu handphone. Pasti kita semua punya handphone, bahkan untuk menenangkan bayi yang sedang menangis pakai handphone itu terlalu anak kereta itu. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam era digital ini ada dua hal yang menarik. Sesuai dengan tema ini, yang pertama, dengan handphone di era digital ini orang cenderung hidup asyik dengan HP. Kadangnya era sekarang ini baca di internet bahwasanya saat ini adalah era generasi menunggu, bukan menunggu untuk berdoa, tetapi menunggu, menatap dan memainkan HP. Terkadang karena asyiknya main HP, masa bodoh dengan lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitar. Itulah yang pertama. Yang kedua, apa benar generasi menunduk ini adalah orang-orang yang tidak mau tahu dengan lingkungan? Ternyata tidak. Bapak Ibu Saudara pasti kenal dengan istilah KEPO. Kepo. Jadi kepo itu artinya adalah rasa ingin tahu yang berlebihan tentang kepentingan atau urusan orang lain. Jadi di satu pihak, teknologi mendorong kita karena HP tadi untuk hidup semakin individual. Yang kedua, di lain pihak, teknologi yang sama itu digunakan untuk mewujudkan rasa ingin tahu yang berlebihan. Maka dalam era modern atau bahasa teologianya, era postmodern dikatakan budaya individualisme semakin kuat. Sebagaimana banyak orang yang hidup di dalam dunia ini tidak mau diganggu orang lain, tidak mau mengusik kehidupan orang lain, bahkan hidupnya pun nggak usah dicampuri oleh orang lain. Sehingga yang terpenting di sini tema untuk menegur orang lain rasanya kurang pas. Karena pada saat ini dalam bagian yang pertama kita hidup di zaman individualisme itu sangat-sangat menekan dalam kehidupan. Rasa apatis terhadap orang lain, mengganggu permasalahan orang lain, itu kita tidak ada, sudah jarang sekali orang yang seperti itu. Contoh nyata, ketika ada kecelakaan di jalan, banyak orang yang zaman dulu yang tahu, waktu itu ada pengalaman saya waktu masih SMA, lihat ada gadis cantik naik kereta ngebut tabrak trotoar, kebalik dia jatuh. Orang-orang pada menolong, diangkat langsung dibawa ke rumah sakit. Pada saat ini saya dengar situasi jemaat kecelakaan di simpang jalan bahagia tergeletak hampir setengah jam, nggak ada yang membawa ke rumah sakit. Hanya difoto, mati nggak itu, tergeletak nggak itu. Untung saja ada saja orang lain yang diberikan Tuhan untuk menolongnya dan dibawa ke rumah sakit. Nah, jadi individualisme ini dalam postmodern ini tampak nyata di dalam kehidupan kita. Karena ada anggapan yang mengatakan kalau ada orang berbuat jahat kan sudah ada pihak berwajib yang menangani itu. Ngapain mereka mengatakan hal yang begini? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, inilah yang akan kita bahas dan kita kupas di dalam tema pemberitaan firman Tuhan hari ini. Yang pertama tentang individualisme. Yang kedua, ini tentang kepo. Ya, jadi budaya individualisme yang membarengi ini adalah budaya kepo. Rasa ingin mencari tahu kehidupan orang lain secara lebih. Apalagi kalau orang ini adalah orang yang besar, apalagi pada saat ini udah zaman politik ya. Kita lihat siapa yang akan menjadi DPR, bagaimana ini profilnya, gimana ini kita akan cari tahu lewat internet. Wah, ternyata dia seperti ini pengalamannya, seperti ini riwayatnya. Bahkan kalau ada orang yang tidak kita suka pun kita lihat Facebooknya, kita cek, oh ternyata seperti ini, 10 tahun yang lalu sebelum ini banyak alekan.
Itulah contoh kira-kira budaya kepo dalam era modern pada saat ini. Bahkan Bapak Ibu, di Indonesia yang menjadi tren pada saat ini, banyak sekali media-media bahkan TV yang membicarakan tentang gosip, membicarakan tentang perselingkuhan, membicarakan tentang humor dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi konsumsi bagi masyarakat Indonesia. Bahkan kita punya TV. Kalau enggak ada TV di bawah, hati-hati. Itu semua berita-berita ditonton. Jadi mau jadi seperti apa mentalitas negara kita pada saat ini kalau diperhadapkan dengan gosip-gosip, bukan berita-berita yang mengandung nilai-nilai tertentu. Oleh sebab itu, terkadang karena budaya kepo ini juga bisa jadi masuk ke dalam kehidupan rohani orang-orang Kristen pada masa postmodern saat ini, termasuk kepada saya dan saudara. Jadi terkadang kalau lagi datang sama keluarganya kan kita contoh, di sini telah dikirim oleh kita. Contoh ini Pak, kayak gini seharusnya melakukan suami terhadap istri, seperti yang TikTok ini. Jadi seperti TikTok ini ataupun media sosial ini dianggap sebagai untuk menjatuhkan, menegur orang lain secara tidak baik. Jadi budaya individualisme bahkan budaya kepo ini dipakai untuk hidup tidak memperhatikan, untuk hidup menegur dengan tidak wajar, untuk hidup dengan tidak memperhatikan sesama. Oleh sebab itu, firman Tuhan dalam bacaan kita dalam Matius 18 ayat 15 sampai 20 ini mau mengajar kita Bapak Ibu tentang kepedulian, tentang teguran yang memulihkan. Jadi Yesus Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan Yesus memberi pengajaran kepada pengikutnya. Sebuah ajaran yang dituliskan yang sangat-sangat begitu indah yang disampaikan kepada para murid. Bahkan pengajaran ini juga sampai pada saat kita yang masih hidup pada saat ini dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam firman ini? Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah bahwa setiap orang yang percaya kepadanya bertanggung jawab bukan saja pada dirinya, keluarganya, tetapi juga terhadap sesama saudara seiman. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Bahwasanya pengajaran Tuhan Yesus dalam Matius 18 ini tidak mengajarkan tentang sebuah tren individualisme, tentang bagaimana harus mengikuti diri sendiri, harus memperhatikan diri sendiri. Tidak. Tetapi Yesus mengajarkan untuk memperhatikan sesama saudara seiman. Oleh sebab itu, di sini tidak ada pengertian istilah kesalahan dan dosa. Tidak ada urusannya dengan kata lain, mau kau gereja mau enggak gereja tidak ada hubungannya dengan itu. Tidak seperti demikian Yesus. Tapi kalau engkau tidak gereja, maka aku merasa berdosa karena tidak mengingatkan untuk datang ke gereja. Itulah kira-kira contoh supaya kamu kita sana dalam pemikiran. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang benar bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi kita dalam melakukan tindakan, dalam melakukan perbuatan, kita kan sudah diberikan akal budi oleh Tuhan, diberikan hikmah oleh Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan dengan bertanggung jawab kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Itu benar. Tetapi hari ini kita mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwasanya Allah juga menghadirkan kita sebagai komunitas orang percaya untuk saling mengingatkan, untuk saling membangun dan untuk saling menjaga. Jadi salah satunya adalah dengan menegur. Kalau ada salah satu saudara seiman kita yang kita pandang, yang kita lihat, yang kita bedek, kalau ia melakukan dosa dan kesalahan, maka sudah sewajarnya kita sebagai saudara seiman untuk menegur.
Teguran bukanlah sebuah perkara yang mudah untuk dilakukan. Sebab biasanya ketika saya baca buku tentang teguran, orang yang ditegur akan merasa satu, merasa tidak nyaman karena ditegur. Kedua, sebagian besar orang yang ditegur akan mudah untuk tersinggung. Ketiga, orang yang ditegur ini akan marah dan merasa dirinya benar. Itulah tantangan untuk menegur saudara-saudara seiman, bahkan keluarga di dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya kok gini sih Tuhan Yesus, berat kali tugas yang kau berikan untuk menegur. 3 risikonya loh. Satu sisi ia akan tersinggung, satu sisi ia akan marah, satu sisi ia merasa benar. Cemana mau menegurnya? Kayak mana caranya? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Yesus memahami betul tentang sulitnya untuk menegur, dan menegur itu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Tetapi Yesus mengingatkan hal inilah yang harus dilakukan sebaliknya kita adalah gereja yang saling mengasihi, gereja yang tidak membiarkan saudaranya terjebak dalam dosa yang dapat menghancurkan dirinya dan orang lain. Oleh sebab itu, dalam kesulitan untuk melakukan menegur ini, Yesus memberikan petunjuk-petunjuk dengan rinci. Jadi beberapa proses dalam pendamaian ini mencerminkan praktik penanganan orang berdosa dalam jemaat Matius. Dalam Matius 18 ayat 15 sampai yang ke-18, inilah petunjuk-petunjuk yang coba Yesus sampaikan, ajarkan kepada para murid dan juga kepada kita sebagai orang yang percaya. Di mana pertama Yesus mengatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Yesus sendiri yang mengatakan tegur. Bahasa tegurlah yang disampaikan oleh Yesus ini diambil dalam bahasa Yunani yang mengatakan elekson, yang artinya bukan berarti menegur dengan nada mencela, bukan berarti menegur dengan bahasa menghakimi, tetapi dengan arti eksonya itu yakinkanlah dia. Itulah yakinkanlah. Apa yang meyakinkan? Yakinkanlah dia, jelaskanlah dosa. Kau dengan bahasa sehari-hari, kalau kita lihat ada orang salah, tegurlah dia dengan bahasa yang sopan. Ingatkanlah dia akan kesalahannya. Inilah yang mau Yesus sampaikan. Tegurlah bukan berarti menghakimi, tetapi sampaikanlah dengan baik. Kemarin waktu kita ber-PA, kita sama-sama membahas dan mempertemukan tema itu, bahwa saling menegur itu sulit. Benar, tetapi ada 3 cara yang kita temukan di dalam ber-PA. Yang pertama, bisa kita menegur lewat kata-kata yang penuh dengan hikmat, mengandung bahasa, intonasi, dan kata-kata yang terselip di dalamnya. Yang kedua, kita bisa menegur lewat tindakan kita dengan memberikan contoh yang baik. Dan yang ketiga, kita bisa lakukan peneguran dengan cara kita doakan. Inilah yang mau Yesus sampaikan. Menegur dengan bahasa, ingatkanlah dia akan dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita menemukan tujuan dari teguran itu bukanlah menghakimi. Tujuan dari teguran itu bukanlah menghukum. Tetapi tujuan dari teguran ialah agar orang yang berdosa menyadari dan berbalik kembali kepada Tuhan dan komunitas jemaatnya. Itulah tujuan dari teguran. Jadi di sini kita memahami Bapak Ibu Saudara sebuah kesimpulan yang sangat indah, bahwa kalau kita menegur atau ditegur, jangan persepsi kita kalau ditegur itu berarti orang itu sudah menghakimi kita. Kalau kita ditegur itu bukan berarti kita sedang diintimidasi akan kesalahan kita. Tetapi tujuan dari teguran, kita sedang diajak kembali, diingatkan kembali untuk menemukan
jalan yang baik bersama Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan ada lagi cuma di sinari yang memahami arti teguran, artinya menghakimi semua. Bagi teguran untuk saling mengingatkan. Tanda bahwasannya di dalam persekutuan kita seluruh sinari ada hal yang sangat indah, yaitu saling memperhatikan. Itu dia Bapak. Jadi kita harus saling memperhatikan. Saya perhatikan Bapak Ibu, Bapak Ibu juga perhatikan saya. Seperti yang saya melihat Bapak Ibu dari di situ, Bapak Ibu melihat saya sedang apa di sana. Seperti itulah punya kehidupan kita dalam berjemaat dan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu terjadi sebuah masalah di dalam kerajaan kita, Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana jika orang yang ditegur itu tidak mau mendengarkan, tetap ngeyel, tetap bandel, sudah disampaikan dosa dan kesalahannya dengan lembut, tidak merasa bersalah, tidak mau mendengarkan, tidak terima dengan apa yang dikatakan. Yesus melanjutkan proses selanjutnya, Bapak Ibu Saudara. Yesus mengatakan, bila saudara yang berdosa itu tidak dapat diyakinkan akan kesalahannya oleh satu orang saja, maka perlu dipanggil satu atau dua orang lagi untuk menambah kesaksian yang membantu mengingatkan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di sini saya mau mengingatkan bahwasanya ada kata untuk membantu menyadari. Jadi penambahan orang dalam teks Alkitab ini bukan berarti ditambahkan satu orang untuk semakin menekan dan memojokkan si pendosa. Contoh, saya jauh-jauh dari hari keras waktu Selasa Siang di rumah lah, kan malas lah namanya mungkin tidurlah aku di rumah. Habis itu datanglah jemaat. Kita kenapa kita tidak mulai mulai Selasa dan Rabu? Iya, sakit aku. Baru mau bermalas-malas di rumah main game ninja, buah-buah pakai air. Habis itu datanglah tetangga. Biar dia pula aku di luarnya, nggak cari nanya, main-mainnya aku mau. Baru dia ini pendeta itu. Kemarin gak kira waktu dia sakit, kok hanya teman. Enggak, sakit dia. Dan kayak kawannya itu mau minum kopi, tak sakit ini. Justru setelah kemarin aku semakin katakan, tidak ada saksinya ditanggapi. Gimana ini? Bukan seperti itu Bapak, tujuan penangkapan satu atau bohong, bukan untuk benar. Tetapi untuk menambah saksi-saksi dan bersama-sama menegur, bersama-sama mengingatkan. Contoh, setiap orang kan punya keterbatasan dalam berkata-kata, punya keterbatasan dalam mengingatkan. Maka ditambah satu orang tadi untuk saling melengkapi, untuk mengajak kembali, memperhatikan dia supaya datang ke gereja. Oleh sebab itu, yang dilakukan oleh Yesus ini, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya di sini Yesus melihat apa yang dilakukan oleh kitab yang dituliskan oleh kitab Ulangan pasal 19 ayat 15. Jadi ini petunjuk peraturan tentang saksi-saksi dalam proses pengadilan. Meskipun Yesus menunjuk kitab itu, tetapi Yesus bermaksud bukan untuk pengadilan secara umum, melainkan penambahan orang ini, usaha pendamaian dan penerimaan kembali secara persaudaraan. Itulah yang kedua yang dilakukan oleh Yesus. Ditambah 2 atau 3 orang lagi untuk menyembuhkan. Lalu terjadi lagi masalah Bapak Ibu Saudara. Bila si pendosa itu tetap ngeyel, tidak mengakui dan menyadari dosanya, bila saudara yang melakukan dosa itu tidak juga mau mengakui kesalahannya, maka permasalahannya dibawa dalam komunitas orang percaya, yaitu jemaat roh. Kata jemaat dalam Alkitab ini diambil dalam bahasa Yunani mengatakan eklesia, gereja. Jadi artinya bukan berarti si pendosa ini dibawa ke dalam gereja, ditaruh di depan tengah-tengah jemaat, dijelaskan dosanya adalah dia mencuri, dia memfitnah, dia begini. Bukan demikian pengertian yang dibawa ke tengah-tengah komunitas
jemaat Bapak Ibu Saudara, tetapi diperhadapkan kepada pengembalaan khusus. Jadi ada tenaga-tenaga khusus yang membidangi bidang pastoral, ya, termasuk juga pendeta yang ada hal itu. Maka disitulah proses pendampingan itu, di mana ia digembalakan, dan tujuan pengembalaan bukanlah untuk mengeluarkan beliau dari gereja, dan tujuan pengembalaan adalah untuk menuntun orang yang berdosa itu menyadari dosanya, mengakui dosanya, dan kembali kepada Tuhan. Itu dasarnya di dalam tata gereja di dalam surga. Jadi ini maksud Yesus, dibawalah ke gereja, diingatkan lagi, diajarin lagi, dituntun lagi bersama dengan Tuhan. Tetapi timbul lagi masalah Bapak Ibu Saudara. Sudah dibawa ke gereja, sudah dibimbing oleh pendeta, sudah dinasihati oleh majelis, tetapi tetap tidak mau mengakui dosanya. Apa yang dikatakan di sini? Yesus berkata, dan jika tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut. Kalau kita baca secara intelektual, saudara-saudara, ini menjadi sekali alasan. Wah, akan dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan, dan sama seperti seorang pemungut juga. Apa dasarnya Yesus mengatakan ini? Orang yang tidak mengenal Allah itu sama seperti orang yang tidak beragama. Orang yang seperti pemungut cukai, karena pada saat itu orang yang bekerja menjadi pemungut cukai pada zaman Yesus, ya, itu dianggap sebagai orang yang menjajah bangsanya sendiri, karena meras bangsanya sendiri. Itu zaman dulu. Zaman ini beda, jadi jangan takut untuk mendaftar ke sekolah standar yang bisa tidak keluar. Jadi bukan berarti Yesus mengajarkan untuk meninggalkan mereka, menganggap mereka orang berdosa. Tidak, jangan kita memaksudkannya secara literal. Tetapi mari kita melihat bagaimana Yesus menemukan Matius yang seorang pemungut cukai. Apakah Yesus mendiamkannya? Tidak. Tetapi Yesus datang kepadanya dengan lemah lembut, bahkan mengajaknya makan, bahkan si Matius itu kembali dan percaya kepada Tuhan. Artinya, orang berdosa kalau sudah diingatkan, kalau sudah diingatkan 2 kali, diingatkan 3 kali, yang keempat kali, jangan diingatkan. Tetapi itulah yang menjadi pergumulan. Kita temukan jawabannya. Kita coba untuk doa supaya kita boleh berdoa. Kalau dengan segala usaha yang kita lakukan nggak mempan, nggak berhasil, ya berharaplah kita sama Tuhan lewat doa supaya Tuhan menggerakkan hati. Karena hati manusia itu bukan baik. Hati manusia sekeras apapun itu pasti juga bisa luluh. Ya, mari Tuhan. Hati manusia itu bukan seperti baja yang keras yang tidak bisa dipecah. Tapi hati manusia adalah hati yang diberikan Tuhan. Keras apapun hati manusia pasti juga bisa. Oleh sebab itu Yesus melakukannya kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah seperti para pemungut cukai. Lalu pernyataannya di sini menunjukkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk meraih kembali orang berdosa dan pemungut cukai itu ialah pertama, Yesus datang. Yesus datang kepada Yesus menjumpai sang berdosa ini. Maka kalau ada orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang dilakukan itu, kita coba datangi, kita datang kepada. Lalu yang kedua yang dilakukan Yesus mengajak dia makan. Setelah Yesus mengajak dia makan,
Di sini Yesus menerimanya dan si Matius itu bertobat. Lalu pada saat ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita menegur? Ya, yang pertama caranya untuk kita menegur, buatlah orang yang bersalah itu saat kita datang, saat kita berbicara, dia tidak merasa terancam. Yang kedua, kita harus perhatikan kondisi dan tempat kita bicara. Kalau kita mau menegur seseorang, ya, lebih baik kita menegur secara mata-mata dulu supaya tidak tersinggung. Walaupun mau, pokoknya dalam teguran itu jangan sampai orang yang kita tegur itu merasa dihakimi, merasa tidak tenang, merasa terintimidasi. Itulah yang kedua, kita lihat kondisi dan tempat kita bicara. Lalu yang ketiga, bahasa yang kita gunakan. Karena terkadang lewat bahasa maksud kita baik, itu kadang tidak dapat. Jadi seolah-olah menghakimi. Makanya itu belajarlah kita bersama-sama untuk mengendalikan bahasa yang lebih baik dalam menyampaikan sebuah kebenaran. Karena Nabi Zakaria karena Nabi Yesaya di sini, ia adalah seorang manusia biasa, tetapi dia dipilih, dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan menjadi penjaga bagi sesama. Maka kita pun saat ini Bapak Ibu Saudara, kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penjaga bagi sesama saudara seiman. Oleh sebab itu, budaya individualisme, mementingkan diri sendiri, mementingkan keluarga sendiri, itu jangan ada lagi dalam kehidupan kita. Pelan-pelan kita belajar untuk memperhatikan saudara-saudara seiman. Yang kedua, tentang budaya kepo, itu maunya jangan ada lagi dalam kehidupan kita. Dengan mencari tahu sedetail mungkin aib-aibnya, kita cari tahu sedetail mungkin apa yang menjadi kekurangan, lalu kita leberkan, kita ngomong-ngomong. Jangan lagi seperti itu, sebab kita cari tahu dia seperti ini. Kalau dia salah, kita tegur lagi. Seperti itulah yang diajarkan lewat firman Tuhan pada saat ini. Di mana gereja belum Bapak Ibu Saudara, gereja harus bisa terbuka bahkan merangkul orang-orang berdosa. Gereja di sini tidak boleh berkompromi dengan dosa. Tidak ada toleransi dengan perbuatan dosa. Jadi gereja menjadi tempat yang terbuka untuk para pendosa. Kenapa? Karena gereja menjadi tempat untuk menuntun orang-orang yang berdosa kembali kepada Tuhan. Percaya Bapak Ibu Saudara, siapa di sini kita yang tidak pernah melakukan dosa? Bahkan dalam buku dari Kristus Hilbert mengatakan setiap hari manusia menambah hutang dosa. Makanya itu saya pernah baca, kenapa masih ada gereja? Kenapa masih ada firman Tuhan dikumandangkan kepada jemaat? Karena kita masih hidup di dalam dosa. Dan firman Tuhan datang untuk menyadarkan kita dari dosa-dosa dan kesalahan kita. Oleh sebab itu, siapakah gereja? Gereja adalah aku dan Bapak Ibu Saudara. Kita gereja, kita yang saling memperhatikan, kita yang saling mengingatkan supaya dosa tidak bertambah lagi dan dosa hilang dari kehidupan ini. Memang prosesnya sangat lama Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita belajar untuk tidak berbuat dosa lewat kehidupan kita. Belajar untuk tidak mencuri orang lain. Belajar untuk tidak menghakimi orang lain. Tetapi belajar untuk merangkul orang lain. Tidak membicarakan orang lain. Tetapi saling mendukung, saling mengunci dalam menjalani pelayanan. Itulah tema kita. Teguran yang memulihkan, bukan teguran yang membuat hati terluka. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami cara untuk kami menegur sesama kami. Terima kasih ya Bapa. Ajarlah kami sebagai umat-Mu
sebagai gereja untuk